Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kepada para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatidz dan asatidzah yang hadir. Begitu pula kepada para tetuhan, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan pula kepada Bapak Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Nuzulul Quran, Bapak-bapak pengurus masjid. Tidak ketinggalan pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang ulun, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim ulun kepada pihak sebelahan, di mana semuanya saja ulun doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi sihhatin wa afiyah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya. Allah kabulkan segala hajat baiknya. Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban untuk membantu agama Allah. Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia pula, kembali kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bertatap muka bermuajahat. Sama-sama tadi telah disebutkan dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Tadi kita juga sudah melakukan kewajiban dan kesunahan kita, yaitu sholat fardhu isya, berikut sholat sunat tarawih dan witirnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan khususnya di malam hari ini dan umumnya di malam-malam yang lain, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, junjungan kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita sebenarnya yang hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul bersama-sama dengan beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak,
ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini ulun hanya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungi sebuah nasihat yang bukan dari ulun cuma bukan sampaikan saja. Nasihat ini datang dari salah seorang ulama besar, ulama kebanggaan kita, ulama yang hidupnya itu di Mesir. Beliau wafat pada tanggal 17 Juni 1998. Ada yang tahu nama beliau? Yaitu almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Nah, beliau ini ulun sangat ketujuh dengan ketawaduannya. Beliau itu Masya Allah orang yang tawadhu, ya. Apa di antara bentuk ketawaduan beliau itu pernah diceritakan. Jadi di masjid yang biasa beliau mengisi pengajian itu kan biasanya ada kaum itu, kaum salah bahasa kita sini kaum ya, yang mengurus masjid. Jadi kaum ini di tengah malam pergi ke WC, WC-nya masjid. Namun ternyata kaum ini menyaksikan dan mendengar sesuatu yang aneh. Di tengah malam itu si kaum ini mendengar suara di salah satu WC. Itu ada orang yang bersih-bersih. Jadi ada yang menyikat, terdengar suara. Jadi bingung kaum ini, siapa yang tengah malam bolong begini bersih-bersih WC. Sekali dibuka, Masya Allah, takjub kaum. Rupanya yang sedang membersihkan WC itu adalah almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Itu ulama besar Bapak Ibu, yang majelisnya itu kalau sekali pengajian yang hadir itu ribuan orang. Beliau wafat saja di tahun 98 itu, yang ikut mengantarkan jenazahnya ratusan ribu, bukan kelas 1.000, 2.000, ratusan ribu. Bayangkan. Jadi betapa bingung dan heran si kaum ini menyaksikan seorang ulama besar bersih-bersih WC di tengah malam. Nah, jadi pengen hati itu mencegah. Kalau bahasa kita mungkin tuan guru dan atas tuan guru membersihkan WC, tugas ulun yang jadi kaum bersih-bersih. Jadi kata beliau, tidak apa-apa, aku melakukan ini karena sedang melakukan terapi suluk pembersihan hati, kata beliau. Kenapa sampai tuan guru membersihkan hati, maksudnya macam mana nih? Jadi beliau cerita waktu tadi mengisi pengajian itu yang hadir itu banyak, betul kata beliau. Entah macam mana masuk bisikan setan dalam hati aku. Ujar beliau, hebatnya naik pengajian, banyaknya orang yang hadir. Jadi ada semacam kayak timbul rasa bangga dalam hati karena pengajian beliau dihadiri oleh banyak orang. Makanya kadang-kadang memang guru bisa terjangkit penyakit ujung deh. Mantan-mantan majelis besar, mantan-mantan jamaahnya banyak, mantan-mantan pokoknya sebangsa segala macam mantan-mantan dari timbul di hati beliau. Jadi aku tersadar kan, ya Allah, kenapa sampai bisa timbul perasaan bangga mentang-mentang yang hadir ribuan orang tadi. Merasa hebat aku tadi, kata beliau, ya Allah, ampun ya. Jadi untuk mensterilkan macam mana beliau menghantam rasa ujung itu tadi, makanya kata beliau, aku bersihkan WC. Jadi aku merenung, aku nasihati diri aku sendiri. Mutawalli, apalah hebatnya kau? Mana ada apa-apa kau? Semua yang hebat-hebat itu ilmu Allah. Ya, kau itu dihadiri orang bukan karena kau yang hebatnya, Allah yang menggerakkan hati mereka. Bukan kau yang hebat, Allah yang hebat itu. Jadi kalau dia aku pengen merendahkan hati aku dengan aku bersihkan WC supaya
sampai timbul pada saat harap di dalam hati. Makanya beliau sampai sedemikian itu karena Tuhannya untuk menjaga hati beliau supaya jangan sampai timbul yang muncul tadi. Nah, makanya saya kalau mendengar cerita salah satu potongan cerita ketawaran beliau itu adem hati ya. Karena ulama kalau sudah sifatnya tawadhu pasti derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Karena kan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, tawadhu adillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu merendahkan hatinya, dirinya karena Allah, pasti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk tahlul sampai ketika wafat aja yang mentakziahi, yang mensolati, yang mengantar jenazahnya ratusan ribu orang. Masya Allah. Nah, jadi belum tertarik di malam hari ini kita akan membahas salah satu nasihat beliau. Ulun adalah awas, dan ulun pahamannya sudah malam, yang mungkin mengantuk, ya. Jadi ulun sedapatnya aja kayaknya. Walaupun saya pikir mudah-mudahan dijadikan Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Apa ujar beliau? Nah, dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan begini, masukil bi'asah khamsun. Bermula sumber-sumber kesengsaraan hidup itu ada 5. Nah, kita ini hidup pasti pengennya bahagia, hidup kita ini pengennya sukses, hidup kita ini pengennya selamat. Namun terkadang kita lengah. Rupanya pada diri kita ini ada hal-hal yang ini menyebabkan hidup kita ini jadi sengsara. Sengsara di kehidupan dunia, lebih-lebih lagi di kehidupan akhirat. Nah, maka kenapa diingatkan di momen ini? Ya kali-kali saja di antara 5 poin yang menjadi sumber kesengsaraan hidup ini ada pada diri kita. Kalau berharap insya Allah bihaulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan di sini ada yang masuk. Amin ya rabbal alamin. Tapi umpama sekali lagi, apabila ada yang masuk, nah, berarti hendaklah kita berdadas mengeluarkan diri kita. Istilahnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada diri kita tidak ada satupun hal-hal yang menyebabkan kesengsaraan hidup. Apa yang 5 sumber-sumber kesengsaraan hidup ini? Memang kalau kita renungkan nanti satu persatu, jangankan kelima-limanya, apabila ada satu aja dari 5 ini pada diri kita, memang banyak akan kita saksikan hidup ini sengsara dunia akhirat. Ya. Nah, makanya harus waspada sekali lagi. Yang pertama ujar beliau, al-bu'du anis sholat, yaitu jauh dari sholat 5 waktu. Nah, artinya orang ini terbiasa meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya dia saksikan aja dalam kehidupan sehari-hari. Itihi, amati, perhatikan. Siapapun, entah orangnya ada di rumah kita, atau keluarga kita, atau tetangga kita, asal sholatnya kada karuan, pasti hidupnya sengsara. Kalau tidak sengsara secara ekonomi, pasti sengsara hatinya. Artinya hatinya orang pada sebagian ini tidak ada kamusnya mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan mungkin alias mustahil. Kenapa? Karena jelas dia menyalahi nas-qat'i, yaitu sindiran Allah dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa Allah yang berpaling dari peringatanku, pasti kuberi penghidupan yang sempit. Makanya di hati orang yang sembahyang yang ada karuan, apalagi sampai ada sembahyang lalu, pasti hidupnya akan sempit. Boleh jadi sempit secara ekonomi,
Boleh jadi ekonominya mungkin banyak, tapi hatinya sekali lagi yang Allah bikin sempit, yang Allah bikin suntuk. Wah, jadi kan itu sudah satu bentuk kesengsaraan yang ditampakkan di dunia. Di akhirat jelas sengsara sudah. Coba biar buka di dalam kitab yang berjudul Sabilul Ibtikar, itu karangan Al-Imam Qutb Da'wah wal Irsyad wa Ghaful Ibadi wal Bilad Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu beliau mengatakan begini, aku renung-renung, kata beliau, dari zaman Bahari sampai zaman aku, ya, aku teliti kebanyakan orang-orang yang mati su'ul khotimah itu gara-gara pelaku maksiat. Dan ternyata diteliti yang menempati ranking pertama nomor 1 yang paling banyak ditemukan matinya su'ul khotimah adalah al-mutahammil bis-shalah, kata beliau. Orang yang dalam kehidupan sehari-harinya meremehkan sholat alias sembahyangnya sudah tertinggal. Nah, maka daripada itu betul kata Syekh Muhammad Munawi Asy'ari tadi, orang yang suka menjauhkan diri dari sholat, alias sholat membalangkapikan, sembahyang membalangkapikan, itu hampir dipastikan hidup di bakal sengsara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kita nih, kalau di rumah kita adalah serumahan bisa sembahyang, waduh itu untung. Zaman sekarang ini ngalih madahkannya. Kadang bibinya rajin sembahyang, abahnya ada tapi dia. Kadang terbalik, abahnya yang rajin sembahyang, bibinya hantu. Ya, maksudnya sembahyang hantu maksudnya. Kadang dua laki bini rajin sembahyang, anaknya kadang. Kadang terbalik, anaknya rajin, abah sama mamanya pulang yang kadang. Nah itu arahnya masih rumah tangga celaka arahnya. Nah kita berharap rumah tangga kita serumahan semuanya penyembahyangan. Macam mana di antara amalannya? Nah, sering ulun sampaikan kalau di majelis tongkal itu, yaitu sebelum takbiratul ihram, siapapun kita, mau kita sembahyang sendirian atau sembahyang berjamaah, lelaki, pembini, coba usahakan, kata Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf itu, kita membaca doa. Dan insya Allah banyaklah sudah yang tahu, karena doa ini memang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi diterjemahkan, ya Allah ya Tuhanku, ij'alni muqimas sholat, jadikan aku orang yang istiqomah mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan jadikan juga keluargaku ya Allah. Bukan aku saja yang menyembahyangan, tapi keluarga, anak bini, menantu, pembantu, bintuha, segala macam. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang istiqomah mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah permohonanku. Nah, insya Allah bihaulillah wa quwwatihi, dengan keberkahan doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran itu kita baca, mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, anak cucu kita, menantu kita, semuanya itu ringan mendirikan sholat, tanpa perlu susah payah disuruh bergerak suara. Namun walaupun fitrahnya al-insan menurut khotob wal nisyan, manusia memang cetakannya lupa, cetakannya lalai, boleh jadi kadang-kadang kita itu sesekali bisa tertinggal. Tapi walaupun tertinggal, langsung cepat untuk dikodoi. Jadi ada semacam perasaan tanggung jawab, ada semacam perasaan bersalah. Jadi kalau tertinggal itu kan tertinggal lalu aja begitu, tertinggal sadar. Nah, tapi asal tertinggal karena lalai, contoh mungkin boleh jadi satu malam kita saking kuyuhan, kecapean, kepenatan, bangunnya melandau. Nah, boleh jadi kan keadaan seperti itu. Tapi ketika bangun melandau kayak gitu, bangun kesiangan tadi, langsung mandi, langsung wudhu, langsung di saat itu juga dikodoi. Itu pun namanya, kata guru Bahir, termasuk orang yang berada di bawah pemeliharaan Allah. Jadi tetap diizinkan Allah untuk bertaubat. Nah, kita minta itu keluarga kita sedemikian. Nah, secara syariat tetap
sholat, diri kita suruh sholat, anak kita tetap kita suruh sholat, tetapi tidak lepas juga kita memohon kepada Allah Ta'ala melalui bacaan itu tadi. Allah yang mudah-mudahan selalu memberikan mereka taufik sehingga mudah-mudahan bahwa itu terjadi. InsyaAllah coba Bapak Ibu amalkan. Ulun sekadar tahaduf bin nikmah. Alhamdulillah di rumah ulun itu anak ulunnya paling halus. Alhamdulillah itu jarang sekali tertinggal. Padahal baru kelas 4 ibtidaiyah, kelas 4 SD. Nah itu seperti ulun bilang tadi, kadang dia bisa melawor, tapi asal dia bangun mandi lalu dikompor. Nah jadi sudah ada merasa tanggung jawab. Padahal kelas 4 SD itu paling-paling umurnya masih 10-an tahun. Setelah hitungan pun belum balik lagi. Nah tapi alhamdulillah sudah ada kesadaran seperti itu. Masalah nanti tempatnya itu terserah. Mau dia di masjid ya tentu lebih baik. Umpama tidak mau ke masjid di rumah pun ada masalah juga. Yang penting sekarang ini adalah dia mau sholat. Ya. Dan ingat sekali lagi, ngalih di zaman kita ini mencari orang bisa serumahan baju bayangan. Ulun setiap malam Jumat habis maghrib itu mengisi pengajian di Masjid Syahadatul Mukarramah namanya, Balai Laut, ya di Tunggal. Nah, karena pengajian itu imbah maghrib di bulan Ramadan tidak bisa mengisi pengajian imbah maghrib. Jadi yang ada itu pengajiannya diubah waktunya menjadi imbah subuh. Nah, jadi untuk setiap malam subuh Jumat itu masih sembahyang di Masjid Syahadatul Mukarramah. Karena ulun itu domisilinya itu di siswa Lorong Mangga, ulun biasanya ke Masjid Syahadatul Mukarramah itu lewat pasar. Jadi akan melewati simpang pasar Paribuan. Nah di situ terus terang ulun kalau sudah lewat di situ tuh sedih, hati ini sedih. Kenapa? Karena ulun lewat itu mesti pas subuh itu. Bisa sebelum adzan sedikit, kadang pas lagi adzan baru ulun ada di situ. Nah ulun saksikan banyak bubuhan-bubuhan kita ini yang masih sibuk berjual beli, terutama yang jual beli sayur. Jadi ulun berpikir alangkah ruginya dalam hati ulun saudara ulun ini. Kenapa rugi? Mereka asik bertransaksi urusan bisnis dan kecil kemungkinan rasanya mereka akan meninggalkan itu untuk sekadar berhenti melakukan sholat subuh. Artinya mereka sudah membuang akhiratnya untuk kepentingan dunia yang sedikit. Nah itu yang belum takutkan gitu. Kalau dipikir-pikir memang betul lah alasannya mencari duit memang untuk nafkah keluarga wajib betul. Tapi boleh dicek tidak akan pernah kita temukan ulama yang memperbolehkan kita berbisnis yang efek sampingnya sampai berani meninggalkan sholat. Tak akan ada. Itu yang kalau istilah bahasa itu sudahlah di dunianya sengsara, ya mereka ingin mendapatkan rezeki tapi ujungnya yang memberi rezekinya malah mereka jauh. Jadi bukan perlu melarang mereka berjualan, silahkan berjualan, tapi kalau pas waktunya masuk sholat itu cobalah tinggalkan jualannya. Sembahyang belum bagus, tidak tahan berpikir, ayo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung terbang lagi. Ibarat tidak ada pakai dikit-dikit lagi, ayo kan. Nah yang penting sholatnya selesai. Nah kalau seandainya sampai sholat meninggal, ingat Bapak Ibu karena Allah, kita berbisnis apapun, bekerja apapun, kalau sudah sampai berani meninggalkan sholat, dijamin rezeki kita itu haram secara batin. Apa maksudnya haram secara batin? Rezeki kita itu malakon ini kutuk, ya. Iblis saja disuruh sujud sekali dan mau langsung terkutuk statusnya, apalagi kita. Dan kita disuruh Allah sehari semalam 5 waktu dan mau kita sujudkan anggota tubuh kita ini. Berarti tubuh kita ini malakon terkutuk. Pakaian yang kita pakai menjadi pakaian terkutuk. Umpama kita punya motor itu kita tunggangi, kita naiki, gara-gara kita tidak sembahyang, motor itu menjadi motor terkutuk. Apa saja yang kita sentuh menjadi terkutuk, menjadi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah lalu umpama kita bekerja tapi tidak sembahyang,
orang serumahan anak bini kita, berarti anak bini kita termakan makanan tertutup. Kenapa? Karena didapat dari hasil yang tidak disembayangi tadi itu. Kalau sudah keluarganya serumahan termakan barang tertutup, ya jangan pernah, wahai bapak-bapak, kalau bapak punya istri orang yang banyak diatur, kita punya anak-anak kita mungkin banyak diatur, semuanya serba pembangkang, semuanya serba keras kepala. Jangan heran. Kenapa? Karena kita sendiri pun banyak diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nonsen. Kita berharap anak kita menjadi anak soleh-soleha, kita berharap istri kita menjadi istri yang soleha, sementara kita kasih makan mereka dengan makanan barang tertutup. Dan mungkin itu bisa terjadi. Nah, maka daripada itu, yuk mulai sesamaan, mari kita benahi, bereskan dulu urusan sholat lima waktu. Kenapa? Karena ini sentral. Saya dan Bapak Ibu pernah mendengar satu makalah yang mengatakan, kalau kita pengen memperbaiki hubungan keadaan hidup kita pengen memperbaiki keadaan hidup kita, maka langkah pertama yang harus kita bereskan adalah hubungan kita dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah itu beres, insya Allah bihaulillah wa quwwatihi, yang lain pun akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jujur kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, pertama sumber kesengsaraan itu adalah jauh daripada sholat zakat. Yang kedua, wa isyanul walidaini, sumber kesengsaraan kedua ujar beliau adalah durhaka kepada kedua orang tua, lebih-lebih kepada ibu. Makanya orang yang durhaka hidupnya pun bikin kayak orang yang meninggalkan sholat tadi. Mesti hidupnya itu namanya durhaka lah pula, ketulahan sama orang itu, pasti bikin hidupnya akan sengsara. Ya, sekurang-kurangnya mungkin andaikan tidak kelihatan, nanti suatu saat akan kelihatan kesengsaraannya itu. Boleh jadi nanti Allah akan balaskan kedurhakaan kita itu melalui anak atau cucu kita. Ya, nah makanya berhati-hati jangan sampai kita itu durhaka kepada orang tua. Berarti tugas kita apa? Kepada orang tua. Macam mana cara berbakti kepada orang tua? Ulama bilang cara berbakti sama orang tua ini simpel aja. Cuma dua. Macam mana dua tuh? Dua tuh, pertama senangkan hati beliau. Cara apapun terserah. Karena setiap kita sebagai anak pasti paham karakter orang tua. Kita paham macam mana sifat orang tua kita. Kita pasti akan bisa berpikir, umpama melalui ucapan, kalau ucapkan macam ini, pasti Allah mamanya akan senang. Nah, ucapkanlah. Tapi kalau seandainya kita bilang, ini kalau ucapkan kayak ini, Allah sama mama pasti pasti sakit hati, pasti terubah beliau. Nah, jangan dikerjakan, jangan diucapkan. Jadi caranya macam mana? Bikin beliau senang. Yang kedua, jangan bikin beliau susah. Itu aja. Kalau tidak mampu menyenangkan, jangan bikin susah. Lidah sudah tidak bisa menyenangkan, maulah beliau tetangis saja gawian. Ya, entah pakai kelakuan kita, entah pakai ucapan kita, sungguh itu sudah satu pertanda bahwa kita sebagai anak yang durhaka kepada beliau. Biarlah seorang wali besar yang tinggal di Malaysia, namanya Habib Ali Batu Pahat. Habib Ali Batu Pahat itu pernah beliau menjelaskan satu keterangan yang dulu agak kaget. Memang dulu tidak mendengar secara langsung dari beliau, tapi ada di antara murid beliau yang menyampaikan. Jadi kata beliau, zaman sekarang ini hampir setiap rumah di situ berisi anak yang durhaka sama orang tua, terutama mama. Merenung, masa iya sih? Kalau di rumah itu ada orang yang katakanlah meninggalkan sholat, jawabannya bisa tidak. Kalau di rumah itu adakah orang yang pemabuk, bisa tidak, kan gitu. Apakah di rumah itu ada anak yang berjudi,
Jawabannya bisa tidak. Tapi kata beliau, kalau ada makhluk anak yang durhaka sama orang tua, hampir setiap rumah ada. Nah, kok bisa? Macam mana tolak ukurnya? Nah, kata beliau menggambarkan bagaimana anak ini sebut durhaka. Kata beliau, coba kesaksikan, seandainya kata beliau, kita di rumah nih makan, hari-hari kita makan kan, jikalau kita di rumah tangga kita lebih harap dari lauk abah mama di rumahnya sana beliau, berarti kita durhaka sudah kata beliau sama orang tua. Nah, coba diukur surat, lauk kita makan hari-hari lebih harap, kita lebih harap abah mama, jangan lebih harap kita. Nah, karena sudah, kenapa sampai tidak memperhatikan lauk makan abah sama mama? Jangan kita di rumah kita goreng pakai spring bed, abah mama kita goreng di tikar, atau bertilam juga, tapi tilamnya lebih tipis dari tilam kita. Nah, kata beliau, berarti kita durhaka sama abah sama mama. Kenapa sampai kadang memperhatikan tilam alas gorengnya abah sama mama sehingga kita lebih harap daripada beliau? Jika pakaian yang kita pakai hari-hari ini lebih harap daripada pakaian abah sama mama kita, asli kata beliau, kita anak durhaka. Kenapa sampai tidak memperhatikan pakaian abah sama mama sehingga kita yang lebih harap daripada beliau? Nah, coba kalau macam ini, ngaku dah kita kalau kita durhaka, bujur kan? Nah, tidak bisa dienak. Sampai selembut itu pikiran beliau, mengatakan hampir setiap rumah akan ada anak yang durhaka. Jadi maka dari bacalah seakan-akan cara untuk mudah-mudahan kita ini tidak kena kedurhakaan itu, apabila kita ketemu sama abah sama mama, jangan segan-segan minta maaf, minta ridho, minta halal, minta ampun atas ketidaksengajaan kita itu tadi, atas keteledoran kita, atas kelengahan kita, atas kebodohan kita tadi itu, sampai kita kenapa tidak terpikir dengan hal yang sedemikian itu. Nah, kita ngaku deh, makanya minta maaf, minta halal nanti kepada abah sama mama. Jadi kalau sudah bulan hari raya Syawal, ya betul lah, amalan yang paling bagus silaturahim kepada abah sama mama. Ini kalau abah sama mama masih hidup, alhamdulillah. Abah sama mama kami sudah meninggal, Ustaz kaya Allah. Nah, kalau abah sama mama sudah meninggal dunia, Imam Haddad dalam kitab beliau yang berjudul Risalatul Mudzakarah, mohon maaf Sadir Indika juga masih dalam satu kitab seperti yang tadi itu, kata beliau, hendaklah si anak melakukan beberapa perkara. Apa di antaranya? Pertama, kata beliau, hendaklah si anak ini selalu mendoakan kebaikan untuk abah mama yang sudah meninggal dunia. Ya pastilah, ya Allah, misalnya, terimalah amal ibadah abah sama mama, ya. Ya Allah, luaskan kuburnya. Ya Allah, jadikan kuburnya seperti taman-taman surga. Nah, itu maksud doa kebaikan. Nah, kedua, kata Imam Haddad, hendaklah selalu memintakan ampun kepada Allah sama mama. Makanya sering-sering membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena Allah syukur kalau kalian pernah tertonton potongan ceramah pendek beliau di saat pengajian, beliau malah menganjurkan sebelum kita duduk tahiyat akhir itu, berarti maksudnya di sujud yang terakhir. Nah, setelah kita baca surah Al-Rabbil A'la wa bihamdihi 3 kali, baca juga beliau Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekurang-kurangnya kata beliau 3 kali. Mau dikurangi lagi sekali, jangan kada terbaca, ya. Jadi habis baca itu minta doa keampunan untuk abah sama mama. Nah, kemudian Imam Haddad menganjurkan lagi kalau abah sama mama sudah meninggal, sering-sering bersedekah. Boleh di hari Jumat kita bawa duit 5.000, 10.000 sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bawa duit kan biasanya kan di masjid ada jadi kotak celengan berjalan. Nah, di saat masukkan duit itu, niat kita diantaranya adalah menghadiahkan pahala
untuk almarhum Abah sama mama. Syukur-syukur lagi kalau bisa menziarahi kubur beliau, ya. Kalau bisa sabar diri, alhamdulillah. Kalau tidak mungkin ya sekurang-kurangnya sebulan sekali. Nah, kalau tidak mungkin juga faktor kuburnya jauh, ayuhan setahun sekali. Nah itu ayuhan, intinya sesempat-sempatnya. Tapi yang tidak bisa ditawari adalah yang setiap hari sebanyak ini yang jangan tidak dibaca doa untuk kedua orang tua. Ada di tunggal doa berjamaah. Wah, imamnya sambil mimpin doa, ayah bilangkan panjang 5 kilo. Doa ini tengok-tengok, siko-siko mau tadi tidak ada dulu untuk mendoakan Abah sama Mama dan majlis itu doa nih. Ya, doa itu usahanya panjang, asal ada mengatakan Abah sama Mama yang lain itu. Kenapa? Itu kayak magnet. Makanya wali-wali itu pian boleh cek dan ulun tantang dia. Silahkan pian carikan nama wali siapa saja, baik yang masyhur maupun yang masghur, tapi dengan catatan statusnya anak durhaka. Jangan pian ketemu tak gitu. Tak bakal pian temukan. Mana ada ceritanya wali berstatus anak durhaka, tidak ada. Justru wali itu banyak derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baktinya kepada Abah sama Mama. Ambil satu aja. Imam Uwais Al-Qarni. Kan masyhur tuh. Beliau sezaman sebenarnya dengan Rasulullah. Cuman sayangnya tidak mendapatkan predikat sahabat. Soalnya tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Imam Uwais Al-Qarni di kampungnya itu dianggap orang rendahan. Tapi siapa penduduk langit yang tidak kenal sama beliau? Sekelas pembesar sahabat aja nih, yang namanya biasa tertulis. Ada di sini. Biasa ada di masjid tuh 4 ulama Rasyidin tuh. Ada di sini tertulis tugasnya. Itu ada. Nah, coba. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab yang setan aja berani melihat beliau. Sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang gelarnya alim sahabat yang paling alim di antara 124.000 sahabat yang ditinggalkan oleh Rasulullah di saat beliau wafat. Siapa yang paling alim? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa pesan Rasulullah kepada Umar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Kalau bahasa kita, Umar, Ali, kapan kau ketemu sama Uwais, kau minta doa sama dia. Padahal jelas secara derajat lebih tinggi Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Tapi kenapa sekelas beliau disuruh oleh Rasulullah kalau ketemu Uwais minta doa supaya Allah mengampuni dosa kalian? Gimana hebatnya Uwais ini? Karena sangat berbakti sama mamanya. Makanya kita kalau berbakti sama Abah sama Mama itu dipastikan derajat kita terangkat. Kalau dibalik, kalau kita durhaka kepada Abah sama Mama, min alamatil sengsara, ya. Nah, itu sudah satu kode kita bermasalah. Bisa dikatakan Bapak Ibu. Nah, ini turun amatin capek. Jadi sambil ceramah sambil mengamati capek. Ini mau melanjutkan apa dari jam 10 sudah? Lanjut. Ada apa? Tinggal lagi lah. Nah, ayo Pak. Biar tahan aja mendengarkan ayo aja. Ada Bapak panitia lah. Nah, oke. Sampai selesai. Jangan sampai sahur. Mabuk keluar. Yang ketiga, ulun cepatkan aja. Karena ulun yakin memang ada mungkin ada yang tahan Quran, ada yang istirahat. Yang ketiga, wal wudu 'anil Quran. Ujar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, sumber kesesatan yang ketiga adalah jauh daripada Al-Quran. Artinya jauh daripada tuntunan Al-Quran. Rasulullah itu sudah mewanti-wanti kita dari bahari. Apa kata beliau? Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Wa fi riwayatin kitab Allah wa iqrati al-bait. Aku tinggalkan kalian dua pusaka. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini, dijamin kata Rasulullah, kalian selama-lamanya tidak akan pernah tersesat. Apa dia? Pertama,
Allah Al-Quran, yang kedua sunnahnya Rasul. Dalam lain riwayat adalah keluarga kata beliau. Jadi kitabullah dan keluarga, maksudnya anak cucu beliau. Nah, zaman sekarang ini memang tugas kita berat. Boro-boro kita mau memahami isi kandungan Al-Quran, ya, boro-boro nih bisa mengamalkan isinya secara maksimal. Untuk bacanya di zaman sekarang ini kuliah sudah gitu. Makanya gangguan banyak, ya, ada aja berhalang. Jujur-jujur saja, mata kita dipandangkan ke Al-Quran hampir dipaskan jarang dibanding dengan dilihat akan ke HP. Nah, jelas lebih banyak melihat HP kita daripada melihat Al-Quran, jujur kan? Nah, macam mana kita hendak nolak yang ayat kan? Jadi belum terbesit dalam hati. Jangankan Al-Quran yang 30 juz saja, surat yang paling kerap kita baca surat Yasin. Nah, jujur ya. Hampir sampai malam Jumat itu ditunggang, belum berapa banyak menegur jamaah. Kenapa? Baca Yasin hukumnya haram. Maksudnya dalam salah satu ayat yang dibaca itu ternyata dia melakukan kesalahan yang efeknya itu bacaannya menjadi haram. Itu orang kalau menurut minta maaf lahir batin. Itu pembukaan di ayat mana Ustaz? Di ayat 76. Apa bunyinya Bapak Ibu? Ayat 76 bunyinya apa? Surah Yasin. Nah, turun pandu. Fa. Coba sambung. Fa. Apa ya? Oke. Fala yahzunka qauluhum. Nah, coba lagi cek Yasin masing-masing. Apalagi yang Rasulullah itu pas ketemu ayat fala yahzunka qauluhum, di atas itu masih ada huruf mim. Itu artinya waqaf lazim. Waqaf lazim berarti wajib berhenti. Yang namanya waqaf masih harus mengambil nafas. Tapi berapa banyak belum saksikan itu kalau melakukan acara baca Yasin sama yang mim itu dihantuk, tidak ada waqaf lagi. Berarti haram kita harus kumpul. Haram hukumnya. Makanya sering kita saksikan baca fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu contoh bacaan haram tuh kayak gitu. Mestinya berhentinya waqaf, ambil nafas. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mestinya itu. Jangan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu, makna haram lah jadinya kalau udah kayak gitu. Gara-gara baca kada baik dan ilmu, kita maaf lah ya batin untuk paksa memandangkan model kayak gini. Kenapa? Karena sudah merata, dianggapnya sepele, dianggapnya biasa. Nah, kita belum hanya menyampaikannya. Abah harus pukul belum pernah menyatakan yang sedemikian itu. Makanya perlu sampaikan lagi, buat semacam peringatan bagi kita. Ini jujurlah, kalau sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW mengingatkan batalil Quran wal Quran ya. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang baca Quran tapi justru Al-Quran menutupinya. Jangan sampai kita baca Quran itu banyak-banyakan. Jangan sampai hanya sekadar melawas-lawasan. Jangan. Walaupun kita baca Quran sebentar, walaupun bacanya sedikit, tapi bujur segala tajwid bujur, bila perlu disertai dengan tadabbur. Ini ada orang baca Quran ini misalnya sekali dulu, katakanlah dalam tempo sejam, dia bisa baca 2 juz. Sekali kita baca cuma 3 ayat, sejam 3 ayat. Maka sejam 3 ayat lebih banyak memandangnya, direnungi ayatnya, kita tangis, kita memikirkan ayatnya. Kok mirip betul dengan keadaan aku? Ini kayaknya ayat ini pas dengan keadaan aku deh. Ini kayaknya Allah menegur aku deh. Bercucuran dari mata kita ulang-ulangi 3 ayat di hampir sejam. Nah, ujar ulama lebih bagus baca 3 ayat sejam daripada yang 2 juz tadi. Kenapa bisa bagus seperti itu? Karena bacanya disertai dengan tadabbur, dengan perenungan.
Itulah yang dahulu dilakukan oleh sahabat kita, maksud saya sahabat Rasulullah SAW, juga dengan junjungan kita sendiri Rasulullah SAW. Makanya beliau kalau baca Quran lebih banyak menangis. Kenapa? Karena paham alur cerita. Kita itu balik-balik jelas-jelas ayat isinya adab ancaman, ada malah tak boleh bacanya. Ya karena bungol tadi tuh. Ada paham ayat dibaca tuh ayat itu mestinya ayat siksaan, ayatnya adab. Malah awak bikin macam bersukaria, ada negara tahu dari itu. Nah, itulah pentingnya ilmu tadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Ulun lanjutkan yang keberapa? Wah, kalau dia belum bilang yang keempat, belum jelas tadi hitungannya. Cuma ngetes saja. Ini kira-kira ingat, tapi tidak dari awal. Ya. Kalau dia tidak memperhatikan, pasti jawabannya kelima sudah. Itu berarti anggap karena cepat dipaham aja. Yang keempat, wa musahabatu julasati suq. Sumber kesengsaraan yang keempat ujar Syekh Muhammad Mutawawi Asy-Syarawi yaitu suka bergaul, duduk bersama-sama orang yang buruk. Ya, suka bergaul, suka duduk, suka nongkrong, suka kumpul, tapi bersama orang-orang yang buruk. Nah, kawan ini kawan buruk. Apa kira-kira ciri-ciri kawan buruk men? Di antara adalah kawan yang dianggap buruk nih. Satu, orangnya buta kayu. Nah, tahulah, apalagi bahasa di buta kayu nih. Umur kampung. Apalagi agak kasar sedikit. Istilah itu ilmu agama adalah lalu ketapatan kuliah pernah bagi pengajian. Nah, itu namanya contoh kawan buruk. Jangan dikawani. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan dalam satu makalahnya, malam yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa kata beliau orang tidak suka ilmu, nah orang tidak suka ilmu ini maksudnya orang yang tidak hadir di pengajian, tidak suka hadir di majelis taklim. La khaira fi, orang kayak gitu kata Imam Syafi'i tidak baik. Wala yakun bainahu wa bainaka ma'rifatun wala shadaqah. Jangan sampai antara engkau dengan dia terjadi hubungan pertemanan dan keakraban. Artinya beliau Imam Syafi'i ngasih nasihat, jangan sampai kita punya kawan, jangan sampai kita punya kawan akrab, pertemanan, persahabatan, tapi dengan orang yang tidak mau pergi pengajian. Yaitu takayu dari itu maksudnya. Macam mana mau diharapkan kebaikannya? Namanya orang itu takayu sudah. Ya, bodoh tak tahu cari bodoh yang bujur. Nah, sembahyang tak tahu macam mana cara sembahyang yang bujur. Seorang ngaji Quran berapa sih tak tahu juga macam mana cara ngaji Quran yang bujur. Yang diandalkan orang kayak begitu. Nah, jangan suka berkumpul sama orang macam itu. Terus siapa lagi kata ulama orang yang dianggap buruk, yaitu kawan yang pemalas. Coba jangan suka berkawan kalau kawan itu punya sifat pemalas. Ya, nah, Quran Guru Wahid bilang dosa yang kita boleh menyambati adalah pemalas. Jadi kalau terkenal di sekampungan orang pemalas, sambati saja dan apa dah kata beliau dan dosa. Kenapa Allah disarek? Ya, Rasulullah pun tidak suka. Dan Rasulullah pernah juga menyambati orang lain yang pemalas. Nah, jadi tidak apa-apa. Jadi seandainya nanti kita terkenal adalah pemalas atau kawan buruk. Siapa lagi yang dianggap kawan buruk? Orang yang fasik, hobi melakukan maksiat apalagi terang-terangan. Jangan mau dikawani itu menjadi juga satu ya, kawan yang buruk jangan berkawan sama dia. Siapa lagi yang dianggap kawan yang buruk nih? Orang yang suka berbual alias pembohong dan dusta. Sekampungan masuk, nah kau percaya panggil dia tuh. Bayar kata kawan aku tidak bercanda lagi percaya sama dia tuh. Berarti masuk sudah sekampungan dia percaya pembohong nanti. Jangan dikawani. Ya, apa dibuat dulu karena ya tahan aja. Nah, siapa lagi termasuk juga satu kata ulama adalah orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Nah, ini istilahnya hubungan kekerabatan. Kita nampak orang ini suka betul memutuskan silaturahim dan usah dikawani. Kenapa? Itu kalau kita kawani masuk dalam poin keempat peringatan dari Syekh Muhammad Mutawawi Asy-Syarawi. Nah, yang terakhir yang kelima Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber kesengsaraan
itu adalah al-ridho bil qadari, yaitu tidak ridho dengan takdir Allah. Takdir ini kan sebagaimana isyarat dalam hadis itu untuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, rukun iman yang keenam, engkau percaya kepada takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk, kalau yang baik insya Allah belakangan kita ridho. Ini kita ditakdirkan sehat, siapa yang kada ridho? Ditakdirkan begini bungas, siapa kada ridho? Oh, ditakdirkan belaki gagah, siapa kada ridho? Ditakdirkan berduit, siapa kada ridho? Ditakdirkan urusan lancar, siapa kada ridho? Seberapaan kalau yang namanya ridho kita, rela kita. Nah, coba dibalik takdir yang pas bintangan ada nyaman, bisa hati kita ridho. Ditakdirkan garing, ya, ditakdirkan kada tapi berduit, ya, ditakdirkan urusan yang kada lancar. Maka sering sekali terdengar dalam ucapan masyarakat awam, mereka berani mengiktiraf ini, memprotes takdir, cuman mungkin kada menyangka. Apa contohnya nih protes untung spontan keluar protes tuh. Contohnya seperti hari hujan. Nah, hujan bukan hari. Nah, tentunya memprotes Allah itu potongan kada hidup macam itu. Ya, atau lagi asik-asik misalnya kita tahu mati lampu. Nah, ya mati pulang lampu. Nah, itu namanya kada hidup. Nah, emang lampu itu bisa mati suram. Emang hujan itu bisa turun suram. Mana bisa turun surang, tidak bisa, semuanya berada di bawah kontrol iradah Allah. Dan kalau untung kita terbiasa nah itu tadi namanya kita kada ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita terakhir. Guru Bahir itu pernah bercerita satu kisah yang unik. Jadi ada orang abid di ahli ibadah naik ke atas gunung beribadah 70 tahun. Gak suah maksiat. Akhirnya diberi Allah bisyarah berupa kabar gembira, nanti engkau termasuk penghuni surga. Jadi kata dia bilang, ya Allah, kalau aku menjadi penghuni surga, mungkin bisa aku dalam mimpi, mungkin aku nak tahu siapa nanti yang jadi kawan aku di surga. Dijawab sama Allah, kawan kau di surga itu ada berbini, ibu-ibu yang tinggal itu di balik gunung sana. Gawian itu ngembala kambing. Penasaran dia, masa ada kawan aku di surga berbini, ibu-ibu, gawiannya kembali kambing. Apa hebatnya? Saya kan penasaran nih, disasahinya, dicarinya ibu-ibu itu di balik gunung. Ternyata memang betul di balik gunung itu ada semacam padang, ada rumput yang bagus betul. Ya, masya Allah yang hijau. Ternyata ditemukan banyak tukang gembala kambing. Diamatinya satu persatu. Ternyata memang di situ ada berbini, ibu-ibu yang sedang menggembala kambing. Kayak ini orangnya, didekatinya, lalu ditanya, oh aku dapat bisyarah kabar gembira, alhamdulillah begini. Iya, dia jadi kawan aku nanti. Kalau aku boleh bertanya, ibu ini amalannya apa? Apa dibilang ibu tuh? Aku udah gak punya amalan kayak bapak bisa minta 70 tahun. Aku ini ibadah aku cuma aku ridho dengan Allah. Macam mana dengan ridho tuh? Aku ini pakal lagi gembala nih. Tahu hujan turun lebat, pernah hati itu ketemu alangkah enaknya kalau hujan berhenti. Tidak ada. Nah hujan asal lebatnya. Aku yakin itu keputusan Allah pasti yang terbaik. Kalau aku gembala di hari sepanas ini, tidak ada pernah hati yang ketemu alangkah enaknya kalau ada awan. Alangkah enaknya kalau cuaca disejuk. Tidak ada. Nah panas terserah Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini yang terbaik. Jangan aku sakit di Pak, aku tidak pernah minta kepada Allah supaya sakit aku diganti jadi sehat. Aku yakin keputusan Allah ini sudah yang terbaik. Nanti akan ada waktunya sakit aku ini akan disembuhkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Pokoknya keputusan Allah aku ridho. Nah itu amalannya. Sanggup tak kira-kira? Melihat dari wahanya kan sanggup tak kesegitannya. Orang berat amalan lagi amalan hati soalnya. Ya, tapi bukan berarti mustahil. Semua itu bisa terjadi, bisa beliau dapatkan karena taufik pertolongan Allah. Kalau Allah kita sama aja dengan Allahnya dia, artinya kalau Allah bisa ngasih dia, berarti Allah pun bisa ngasih kita. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik
Mungkin hanya ini yang bisa belum disampaikan. Walaupun belum yakin 5 poin tadi, mungkin dia sudah dua, yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Jadi ada apa-apa lah yang boleh disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi semua dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lahum kama lahum shighara wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin